Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para pendidik yang luar biasa di seluruh Indonesia? Semoga senantiasa berada dalam berkah sehat dan dilancarkan segala aktivitas kita untuk mencerdaskan bangsa. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan saya Supriyandi dalam koneksi antar materi modul 2.1 yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran diferensiasi kali ini nanti kita akan sama-sama mempelajari dan berbagi berkaitan dengan beberapa hal berikut ini. Satu, kalau kita berbicara tentang definisi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pendidikan yang mengakui dan menanggapi perbedaan individu di antara siswa dalam hal kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memaksimalkan potensi setiap siswa dengan menyediakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ini melibatkan adaptasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar agar setiap siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Ada 6 cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nanti kita akan sama-sama membahas satu persatu dari mengetahui kebutuhan dan karakteristik siswa, bagaimana adaptasi konten, adaptasi proses, adaptasi produk, lingkungan belajar, dan penilaian berkelanjutan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama membahas tentang 6 cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, mengetahui kebutuhan dan karakteristik siswa, yaitu melalui asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Dilanjutkan dengan melakukan observasi dan refleksi terus-menerus untuk memahami perkembangan dan perubahan kebutuhan siswa. Untuk yang kedua, mengadaptasi konten, yaitu menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai bentuk, teks, video, audio, dan visual untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar para murid. Selanjutnya, menyediakan pilihan tingkatan kesulitan materi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Untuk cara yang ketiga adalah bagaimana mengadaptasi proses. Satu, menggunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, pembelajaran mandiri, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, mengizinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri, memberikan dukungan tambahan bagi yang membutuhkan dan tantangan bagi yang ingin lebih maju. Dan yang keempat, bagaimana mengadaptasi produk, yaitu satu, memberikan pilihan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai cara seperti esai, presentasi, proyek kreatif, atau ujian. Selanjutnya yang kedua, mendorong siswa untuk mengeksplorasi dan menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai dengan kekuatan mereka. Cara yang kelima, bagaimana mengadaptasi lingkungan belajar, yakni menciptakan lingkungan kelas yang fleksibel dengan berbagai pengaturan tempat duduk dan area kerja. Yang kedua, memberikan akses ke sumber daya tambahan seperti buku, komputer, dan alat peraga untuk mendukung berbagai kebutuhan belajar. Yang terakhir, penilaian berkelanjutan, yakni melakukan penilaian formatif secara berkala untuk memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan strategi pengajaran. Dan yang kedua adalah memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik untuk membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Fokus pembelajaran berdiferensiasi
Fokus pembelajaran diferensiasi berfokus pada pengakuan dan penyesuaian terhadap perbedaan individu di antara siswa. Pendekatan ini berusaha untuk menyediakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa yang pada gilirannya membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. 3 cara bagaimana pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan murid. Baik, ini ada 3 cara Bapak sekalian. Yang pertama adalah pengenalan dan pemenuhan perbedaan individu. Yang kedua adalah penyesuaian dalam proses pembelajaran, dan terakhir penyesuaian dalam produk pembelajaran. Maksud daripada pengenalan dan pemenuhan perbedaan individu adalah: 1. Dilihat dari kemampuan, yakni dengan mengenali bahwa siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi menyediakan tugas dan materi sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa, sehingga mereka tidak merasa terlalu tertekan atau terlalu mudah. Yang kedua, dilihat dari minatnya. Dengan menyediakan materi pelajaran sesuai dengan minat siswa, guru dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dan yang terakhir, dilihat dari gaya belajar. Maksudnya adalah dengan menyediakan berbagai metode pengajaran, baik visual, auditori, kinestetik. Guru dapat memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Yang kedua, penyesuaian dalam proses pembelajaran. 1. Berbagai metode pengajaran, yakni menggunakan berbagai strategi seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran mandiri, sehingga setiap siswa diharapkan dapat belajar dengan cara yang paling sesuai dengan mereka. Yang kedua, dilihat dari kecepatan belajar. Maksudnya adalah memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri, memberikan waktu tambahan bagi yang membutuhkan, dan tantangan yang lebih baik bagi yang lebih cepat. Sedangkan yang ketiga adalah penyesuaian dalam produk pembelajaran. Yang pertama adalah pilihan dalam penilaian, yakni memberikan siswa berbagai cara untuk menunjukkan pemahaman mereka, bisa seperti melalui proyek, presentasi, atau ujian, sehingga mereka dapat mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai dengan kekuatan mereka. Yang kedua adalah umpan balik yang spesifik. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik akan membantu siswa memahami kekuatan mereka dan area yang perlu ditingkatkan sehingga mereka dapat terus berkembang. Apa kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Satu, kepemimpinan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan prinsip kepemimpinan pembelajaran, di mana guru diharapkan menjadi pemimpin dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung keberagaman. Kedua, modul tentang kepemimpinan pembelajaran dapat mengajarkan guru cara memimpin dengan pendekatan memfasilitasi diferensiasi dan inovasi dalam pengajaran. Yang kedua, kaitannya dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Modul ini berkaitan erat dengan pengembangan kurikulum, di mana guru perlu merancang kurikulum yang fleksibel, adaptif untuk memenuhi berbagai kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi memerlukan kemampuan guru untuk mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum yang beragam responsif terhadap kebutuhan siswa. Yang ketiga, kaitannya modul ini adalah penilaian dan evaluasi. Penilaian yang adil dan komprehensif adalah bagian penting dari pembelajaran berdiferensiasi. Modul tentang penilaian dan evaluasi mengajarkan guru cara melakukan asesmen formatif dan sumatif yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah umpan balik yang spesifik dan konstruktif adalah elemen kunci dalam membantu siswa memahami dan mengembangkan potensi mereka. Yang keempat adalah
Pengembangan profesional berkelanjutan. Guru diharapkan terus mengembangkan kompetensi mereka dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Modul tentang pengembangan profesional berkelanjutan menekankan pentingnya pembelajaran terus-menerus dan adaptasi terhadap praktik terbaik terbaru. Dan yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi memerlukan komitmen guru untuk terus belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan siswa yang terus berkembang. Demikian penjelasan saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, mudah-mudahan maju terus pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.